Rizik Syihab kembali beraksi. Dia menyuruh masyarakat untuk melakukan pemberontakan, saudara, melihat hasil pilpres ini. Monggo aparat yang berwenang mau membiarkan Rizik Syihab berbicara seenaknya kayak gitu? Serius mau membiarkan? Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih provokasi Rizik Syihab. Luar biasa, saudara, luar biasa. Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman. Udah repot udah kalau pakai jasa paman, Bu. Anak kecil aja boleh jadi kawapres. Emang jasa siapa? Paman. Jasa paman. Paman. Makanya lu paman yang benar. Lu pulang bilang sampai paman, man, lu jadi hakim ke jadi HP ke? Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak? Nah, itu sebetulnya cara menyelesaikan, nggak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah, saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa, Bu? Nggak tahu, Bu. Makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Berontak. Uyang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham, ya udah ngomong berontak. Paham kan? Paham, Bu? Oke. Mak. Yakin mau dibiarkan itu? People power, people power. Lakukan pemberontakan. Nggak ada kapok-kapoknya ya Rizik Syihab ya. Luar biasa. Bahayanya itu sikapnya itu tuh yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal melakukan pemberontakan jelas. Apakah benar? Dibenarkan oleh dalil apa coba? Lakukan pemberontakan. Dalil agama? Dalil negara? Dan sebetulnya saya kadang-kadang pengen nantang juga tuh pada orang-orang seperti Rizik Syihab, Refli Harun, dan kawan-kawan yang mengklaim atas nama rakyat. Seberapa besar rakyat yang Anda wakili, Kang Rizik? Seberapa besar rakyat yang Anda wakili, Refli Harun dan kawan-kawan? Pendukung Anies Baswedan lah. Kumkan, kita dikumkan aja semuanya. Yang teriak-teriak di jalanan, teriak-teriak di Jakarta, mayoritas itu pendukung Anies Baswedan. Ada pendukung 03-nya, coba nggak mendominasi. Kebanyakan itu pendukung Anies Baswedan, termasuk Rizik Syihab. Jelas tuh dia fatwanya seperti apa kemarin-kemarin. Jadi gerakan-gerakan nanti kan besok tuh mereka akan demo tuh tanggal 19, demo besar-besaran katanya. Pengen tahu, pengen lihat seberapa besar kekuatan mereka yang ngeklaim atas nama rakyat itu. Mestinya sadar diri dong Kang Rizik itu. Bahkan di TPS-nya Anies kalah kok. Di TPS tempat Rizik Syihab nyoblos, Anies kalah. Masih merasa bahwa tokoh besar. Fatwa-fatwanya akan diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Enggak, bos. Jangan GR deh. Di tempat Anda nyoblos juga orang yang Anda fatwakan untuk dipilih nggak dipilih kok. Makanya bagi saya, pengikut-pengikut Rizik Syihab di luar tempat dia tinggal, kebangetan. Kalau dalam urusan fatwa politik ya,
fatwa politik nih. Kita tidak menyalahkan seluruh ucapan Rizik Syihab itu bermasalah. Tapi ada part-part di mana ucapan Rizik Syihab ini bermasalah. Secara hukum agama ataupun hukum negara. Lakukan pemberontakan. Berontak aja. Kita juga ingin minta nanti Prabowo Subianto bila memimpin Indonesia, telah jadi presiden, akan melakukan apa kepada kelompok-kelompok seperti Kang Rizik Syihab ini? Jangan karena dalilnya dulu pernah berkawan, lalu tidak mau bertindak apapun. Jangan, Pak. Mereka bakal jadi benalu, Pak. Dan yang kena banyak orang, termasuk mungkin Bapak yang kena itu. Dan mau aja masyarakat mendengarkan, mengikuti langkah gerak politiknya yang barbar itu, Sekali lagi, langkah politiknya yang barbar itu. Sudah nggak murni, sudah nggak sehat. Gerakan di Jakarta itu udah nggak sehat. Bukan gerakan ideal. Sebagai mau ingin ada keadilan, bukan. Tujuannya jangan-jangan kerusuhan. Dan hanya satu yang memungkinkan ingin terjadi kerusuhan di Republik ini. Apakah orang Indonesia? Jangan-jangan disetir oleh luar. Dia juga bukan asli orang Indonesia kok, imigran Yaman. Bermasalah nggak kira-kira itu? Mau Anda sebagai warga pribumi, rasis lagi kan kita kalau ngomong pribumi dan non pribumi itu, Tapi apa boleh buat, kita harus katakan itu sebagai upaya menangkal pikiran busuk imigran ini nyusup ke orang-orang asli Republik ini. Mau ngomong itu disebut rasis, nggak ngomong mereka kebangetan. Gimana coba? Udah cukup mereka diberikan posisi yang sangat terhormat oleh orang-orang Islam khususnya, karena ngaku-ngaku sebagai turunan baginda Nabi, itu pun masih dipersoalkan. Kan itu. Nasabnya juga masih dipermasalahkan, apalagi ucapannya. Hati-hati masyarakat, jangan terprovokasi. Kalau mereka mau melakukan pemberontakan, biarkan aja mereka. Pengen tahu juga kita. Satu kali lagi, berapa besar rakyat yang diwakili oleh mereka? Nggak bakalan besar kok. Dan terbukti sebetulnya di dalam rangkaian pilpres sebelumnya ini 2014 dan 2019, calon yang diapit oleh mereka, yang didukung pul oleh mereka kalah kok. Mau mengatakan bahwa itu hasil kecurangan pula? Nggak mungkin Anda ngomong seperti itu. Sekarang sudah dibantah oleh faktanya kok. Faktanya Prabowo gabung ke Jokowi kok. Dan faktanya sekarang Prabowo menang kok. Di hampir seluruh provinsi kok. Mau mengatakan bahwa itu suaranya anomali? Seberapa besar Anda kuat membuktikan bahwa suaranya itu anomali? Di mana basis Rizik Syihab? Di Jawa Barat? Keok kok? Di Ciamis khususnya keok kok. Jadi jangan merasa bahwa Anda itu besar. Masalahnya itu di sana tuh. Ketika merasa bahwa dirinya besar, ucapannya akan diikuti oleh banyak orang, sehingga kekalahannya itu tidak dikonfirmasi, tidak mau mengkonfirmasinya. Nggak mungkin kalah. Kenapa? Karena saya tokoh besar. Tokoh besar diikuti oleh banyak orang. Ini masalah kan? Padahal faktanya tokoh kecil. Yang ngikutinya ya otomatis masyarakat kecil secara hitungan jumlah. Sekali lagi di RT-nya juga nggak diikuti kok. Di tempat TPS dia nyoblos juga nggak diikuti kok fatwa-fatwa dia. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Sekeren apapun Rizik Syihab mengeluarkan fatwa, dibantah oleh fakta bahwa fatwa-fatwanya tidak diikuti bahkan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini kan
Ya udah, mau bagaimana lagi? Terimalah. Sekali lagi, serius Pak Polisi mau diam aja? Ketika banyak orang sekarang yang memprovokasi untuk melakukan people power, people power, people power itu kalau memang harus terjadi, sedari dulu harus terjadi kok. Kalau tokohnya yang diandalkan Rizik Syihab dan kawan-kawan, yang katakan bisa membawa memobilisasi massa besar, enggak kok, enggak pernah terjadi people power. Artinya masyarakat yang mereka wakili itu kecil sehingga tidak bisa melakukan people power. Ya ucapannya ini sekedar ucapan, berbohong semua tuh ucapannya. Mewakili atas nama rakyat itu berbohong tuh. Ya ada masyarakat yang diwakili tapi masyarakat kecil. Jangan merasa masyarakat yang Anda wakili adalah masyarakat besar, apalagi semua lapisan masyarakat merasa Anda wakili. Jangan kegeeran, Bos. Ya. Termasuk kita akan menggugat, membatalkan klaim imam besarnya. Imam besar dari mana? Pemimpin ormas kecil kok mau mengklaim sebagai imam besar. Bermasalah nggak itu? Itu bermasalah. Baiklah, hati-hati, jangan terprovokasi ya, jangan terprovokasi. Kalian sebagai masyarakat pribumi apalagi, kalau ikut instruksi kayak gini, kalian yang akan jadi tumbal itu. Catat itu ya, kalian yang akan jadi tumbal itu demi bangsa, demi negara, demi rakyat. Tae semua demi Anies Baswedan ujung-ujungnya, demi jabatan politik pula kok. Dah, kita harus cerdaskan masyarakat dari pembusukan pikiran-pikiran kayak gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.